Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Seketika tubuh Intan meremang. "Belum, Mas," ucapnya, gugup. Wajah Zain langsung berseri. Senyumannya mengembang sempurna. Ia sangat yakin bahwa istrinya tengah mengandung. "Sepertinya kamu harus segera cek, sayang," ucap Zain, antusias. "Tetapi gimana kalau ternyata negatif, Mas?" tanya Intan. Ia sangat bahagia jika memang dirinya hamil. Namun melihat ekspresi kebahagiaan di wajah Zain itu membuat Intan jadi khawatir Zain akan kecewa jika ternyata dirinya tidak hamil. "Sayang, apapun hasilnya, Mas gak masalah. Tapi kamu kan emang udah telat. Gak ada salahnya kan dites dulu. Apa perlu kita langsung ke rumah sakit?" tanya Zain. Intan menggelengkan kepalanya. "Jangan, Mas. Nanti Mas akan lebih kecewa kalau ternyata tidak sesuai harapan. Apalagi aku tidak memiliki gejala kehamilan sama sekali. Biasanya kan orang hamil itu mu." Intan tidak melanjutkan ucapannya karena menyadari sesuatu. Ia menatap suaminya lagi dan ternyata Zain sedang tersenyum sambil menatapnya. "Aku yang mual," ucap Zain. Intan tersenyum sambil ternganga. "Ya ampun, aku baru sadar. Jadi dari tadi Mas mual, terus gak suka nyium aroma sabun juga karena..." Jantung Intan berdebar dengan cepat. Kali ini ia lebih yakin bahwa dirinya memang mengandung. "Iya, sayang. Kalau bukan karena itu, lalu apa lagi alasan yang paling masuk akal?" tanya Zain. "Tapi kenapa Mas yang mual? Emangnya bisa seperti itu?" tanya Intan. Saat ini pikirannya sedang tidak stabil. Meskipun ia merupakan seorang dokter, tetapi Intan bukan spesialis kandungan. Sehingga ia yang belum pengalaman itu kurang begitu paham mengenai kehamilan. "Mungkin saja. Ya udah kalau begitu sekarang Mas beli tes packnya dulu, ya," ucap Zain. Lalu ia turun dari tempat tidur. "Loh, Mas kan lagi gak enak badan?" tanya Intan. "Sekarang udah seger, kok," sahut Zain. Ia mengenakan pakaian yang tadi sudah disiapkan oleh Intan. "Ini makannya gimana?" "Tinggal sedikit, loh," ucap Intan. Ia senang melihat suaminya sangat antusias seperti itu. "Lanjut nanti aja. Yang penting sekarang Mas beli tes pack dulu," sahut Zain. Lalu ia pun hendak meninggalkan kamar itu. "Mas, tunggu," ucap Intan. "Apa lagi, sayang?" tanya Zain sambil menghentikan langkahnya. "Aku baru inget kalau aku punya beberapa stok tes pack," ucap Intan. "Oh ya, bagus dong. Ya udah kamu coba sekarang, ya," pinta Zain. Ia sudah tidak sabar ingin melihat hasilnya. Sebelum pergi ke perbatasan, Intan memang sengaja membeli beberapa tes pack. Ia menyediakan benda itu karena khawatir di sana tidak ada. Sehingga ketika Intan menemukan pasien yang memiliki gejala kehamilan, ia bisa langsung mengeceknya menggunakan benda itu. Sejak terakhir kali haid, Intan sangat sibuk mempersiapkan ujiannya. Setelah itu ia pun masih sibuk bersiap pergi ke perbatasan. Sehingga Intan tidak sadar ketika dirinya telat datang bulan. Intan pun mengambil tes pack miliknya di tas perlengkapan medisnya. Ia mengambil satu pack, lalu membawanya ke kamar mandi. Zain sangat tidak sabar menantinya. Ia bahkan menunggu di depan pintu. Dalam waktu hitungan detik, Intan sudah keluar dari kamar mandi. "Sayang, gimana hasilnya?" tanya Zain, antusias. "Belum, Mas. Aku baru ingat kalau ngetes pakai ini tuh harus bangun tidur. Jadi pakai urin pertama. Sekarang kan aku udah bangun dari tadi," jawab Intan. Zain pun dibuat gemas olehnya. "Ya ampun kirain udah. Itu kamu kan punya stok banyak. Ya udah kalau sekarang hasilnya kurang maksimal, besok kamu tes lagi. Yang terpenting itu sekarang kamu tes dulu. Oke, udah sana, cepat," ucap Zain sambil mendorong Intan masuk ke kamar mandi secara perlahan.
Kalau kamu masih cerewet, biar aku yang ngetes sekalian, nih. Ancam Zain. Iya, sabar, dong. Sahut Intan. Ia pun kembali menutup pintunya. Dengan gugup Intan membuka kemasan alat itu. Kemudian ia pun melakukannya sesuai instruksi yang ada. Ya Allah, semoga sesuai harapan. Aku tidak ingin suamiku kecewa, gumam Intan. Kemudian ia pun menggunakan alat itu dan menunggu hasilnya. Dengan hati berdebar, Intan menunggunya tanpa melihat indikator benda tersebut. Ia masih khawatir hasilnya tidak sesuai harapan. Udah belum? Ya, gumam Intan. Sayang, udah belum? Tanya Zain dari luar. Iya, sebentar, sahut Intan. Apa aku lihat bareng-bareng? Ya. Tapi kalau hasilnya gak sesuai, gimana? Gumam Intan. Ia sangat bimbang karena terlalu mengkhawatirkan hasilnya. Oke, aku gak sanggup kalau lihat hasilnya sendirian. Aku juga gak sanggup bilang ke dia kalau misalnya gak sesuai. Jadi lebih baik kita lihat sama-sama aja, gumam Intan. Akhirnya ia membersihkan tubuh dan tangannya. Kemudian keluar dari kamar mandi tanpa melihat hasil dari benda itu. Ceklek, gimana, sayang? Tanya Zain yang berdiri di depan pintu. Melihat wajah Intan pucat, Zain khawatir hasilnya tidak sesuai. Aku belum lihat, lirih Intan. Zain pun tersenyum. Ia seolah mendapat harapan kembali karena ternyata Intan belum melihat hasilnya. Ya udah, sini kita lihat sama-sama, ucap Zain. Ia pun mengambil benda itu dari tangan Intan. Tunggu, ucap Intan, sedikit menyentak. Zain yang hendak melihat hasilnya pun langsung menoleh. Kenapa, sayang? Tanyanya. Mas jangan kecewa ya kalau hasilnya gak sesuai harapan. Rengek Intan. Ya ampun, kamu nih bikin kaget aja. Ya enggak lah. Kalau belum dikasihkan tinggal usaha lagi, ucap Zain sambil tersenyum nakal. Ih, dasar. Giliran kayak gitu aja cepet, ucap Intan, manja. Zain mengusap kepala Intan menggunakan tangannya yang ada di belakang tubuh Intan. Ya udah, ayo kita lihat hasilnya. Bismillah, ucap Zain. Hatinya pun berdebar-debar seperti Intan. Sebab, ia memang sangat berharap. Jika sampai Intan hamil, dirinya akan merasa lebih tenang karena kemungkinan Intan untuk meninggalkannya sangatlah kecil. Intan memejamkan mata, ia tak sanggup untuk melihatnya. Sayang, lirih Zain dengan suara gemetar. Iya, sahut Intan sambil membuka matanya. Ia disuguhkan oleh pemandangan garis dua yang membuat hatinya bertalun-talun. Mas, ini beneran? Tanya Intan sambil menoleh ke arah Zain. Matanya berkaca-kaca. Ternyata Zain sudah menitikan air mata lebih dulu. Iya, sayang. Kamu hamil. Sebentar lagi kita akan punya anak, ucap Zain sambil tersenyum penuh haru. Kemudian ia langsung memeluk Intan dan tubuhnya langsung bergetar. Zain sangat bahagia karena harapannya sudah terkabul. Intan tak kalah terharu dari Zain. Ia sangat lega karena akhirnya ia bisa memberikan keturunan untuk Zain. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya keinginan kami terkabul. Aku sangat bahagia, Mas, lirih Intan. Apalagi Mas. Mas pun sangat bahagia. Sebentar lagi akan jadi ayah dari anak yang kamu kandung, ucap Zain sambil menangkup kedua pipi Intan. Ia mengusap air mata Intan dengan ibu jarinya. Kemudian Zain mencumbunya dengan begitu mesra. Cumbuan itu sebagai tanda cinta dan rasa terima kasih karena Intan telah mengandung calon buah hati mereka. Jika biasanya Zain mencium Intan dengan penuh nafsu, kali ini ia mencumbunya dengan penuh kasih sayang. Bahkan air mata mereka masih terus mengalir. Seolah kebahagiaan itu meluap tanpa terkendali. Zain pun melepaskan tautannya. Kemudian menempelkan keningnya di kening Intan. Terima kasih ya, sayang. Kamu adalah pelangi dalam hidupku. Selama ini hidupku hanya ada hitam putih, tapi kamu telah memberikan warna. Sampai akhirnya aku bisa merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan seumur hidup,
ucap Zain sambil memejamkan matanya. Entah sejak kapan Zain jadi pandai mengungkapkan perasaan. Mungkin karena rasa takut kehilangan saat ia melihat Intan bersama Bian. Sehingga membuatnya jadi lebih berani mengungkapkan perasaan agar istrinya itu tahu bahwa cintanya begitu besar. Iya, Mas. Aku pun sangat bahagia bisa dicintai oleh pria yang aku cintai dan selalu memberikan perhatian untukku, jawab Intan. Mereka sama-sama merasakan kehangatan cinta. Rasanya mereka tidak sanggup jika harus berjauhan lagi. Apalagi saat ini sudah ada malaikat kecil yang harus mereka lindungi. Zain memundurkan wajahnya. Kemudian ia berjongkok di hadapan Intan. Hai malaikat kecil, kamu adalah berkah bagi keluarga kecil kita. Semoga kehadiranmu akan semakin mempererat hubungan rumah tangga kami. Aku yakin kamu adalah anak yang hebat karena lahir dari rahim wanita yang tangguh, bisik Zain pada perut Intan. Kemudian ia mengecup perut istrinya itu. Intan terharu melihat momen seperti itu. Rasanya seperti mimpi bisa mengandung anak Zain yang dulu sangat ia segani. Sayang, kamu udah makan belum? Tanya Zain sambil berdiri. Udah, Mas. Tadi abis masak aku lapar. Jadi langsung makan, jawab Intan. Good, pokoknya mulai sekarang kamu harus menjaga pola makan. Jangan makan sembarangan dan Mas akan memantau kesehatan kamu, oke? Ucap Zain. Intan mengangguk sambil tersenyum. Kring, kring. Ponsel Zain berdering. Mereka berdua pun menoleh ke arah ponsel itu. Tunggu sebentar ya, sayang. Ucap Zain. Lalu ia menggandeng Intan berjalan ke arah ponselnya. Katanya suruh nunggu. Gumam Intan sambil melihat tangannya yang sedang digandeng. Ia pun tersenyum melihat kelakuan suaminya itu. Iya, Pah, ucap Zain. Kamu udah pulang? Tanya Muh di seberang telepon. Iya, ini lagi di rumah. Ada apa? Zain balik bertanya. Kamu bisa ke rumah sakit sama Intan, gak? Sekarang? Tanya Muh lagi. Insya Allah bisa, Pah, jawab Zain. Ia melihat istrinya cukup segar. Sehingga menyanggupi permintaan papahnya. Ya sudah kalau begitu. Papah tunggu di ruangan papah, ya. Ucap Muh. Oke, Pah. Telepon terputus. Sayang, papah minta kita datang ke rumah sakit. Kamu bisa, kan? Tanya Zain. Ya bisa. Emang gak bisa kenapa? Sahut Intan. Kamu kan lagi hamil. Aku cuma khawatir kamu pusing atau apa, jawab Zain. Intan tersenyum. Mas lupa. Memang aku yang hamil. Tapi kan Mas yang kena morning sickness, ledek Intan. Zain langsung memicingkan matanya. Seneng banget kamu, ya. Ucapnya, sebal. Intan terkekeh. Iyalah. Itu namanya kerjasama yang baik. Jadi bukan cuma istrinya yang sengsara, ledek Intan. Ya udah iya gak apa-apa. Aku ikhlas, kok. Aku jadi tahu gimana beratnya jadi ibu hamil. Segitu aku cuma mual dan pusing. Gimana kalau harus bawa perut besar juga? Pasti lebih berat lagi, ucap Zain. Syukurlah kalau Mas sadar. Jadi kalau mau macem-macem mikir 1000 kali, ucap Intan sambil mengambil pakaian di lemarinya. Ia mengambil gaun selutut dengan lengan pendek. Mereka pun berganti pakaian. Selesai berganti pakaian, Zain melihat istrinya begitu cantik. Ia memindai Intan dari atas kepala hingga ujung kaki. Rambutnya indah, kulitnya putih. Lehernya jenjang, betis menawan. Namun ia merasa tidak rela berbagi keindahan rambut dan tubuh istrinya pada orang lain. Sayang. Kalau Mas mau minta satu hal, boleh gak? Tanya Zain. Apa, Mas? Tanya Intan. Mas pingin kamu berhijab. Mas gak rela aurat kamu dilihat oleh orang lain, ucap Zain sambil menatap Intan. Ia semakin posesif pada istrinya. Intan tak menyangka suaminya akan meminta hal itu. Emangnya kenapa, Mas? Tanya Intan sambil menatap Zain. Berhijab itu kan kewajiban muslimah, sayang. Selain itu aku juga gak mau tubuh kamu dilihat oleh orang lain. Karena tubuhmu hanya milik aku,
ucap Zain sambil memegangi kedua lengan istrinya. Iya, aku paham. Tapi masalahnya Mas tahu sendiri kan aku gak punya banyak pakaian untuk berhijab. Bisa sih aku mix and match pakai baju yang panjang-panjang. Tapi kayaknya kurang pantas ya kalau pakai jeans gitu. Tanya Intan. Iya, gak apa-apa. Untuk sementara kamu pakai yang ada aja dulu. Nanti kalau ada waktu kita beli pakaian buat kamu, ya. Sahut Zain. Ia memaklumi jika istrinya tidak memiliki banyak pakaian untuk berhijab. Sebab sebelum menikah memang Intan tidak berhijab meski pakaiannya tidak terlalu terbuka. Ya udah kalau begitu sekarang aku ganti baju dulu, ucap Intan. Ia pun memilih pakaian yang bisa ia gunakan untuk memakai hijab. Kalau ini gimana, Mas? Tanya Intan sambil menunjukkan pakaiannya pada Zain. Iya, gak apa-apa, sayang. Yang penting pakai hijab dulu. Kamu ikhlas, kan? Tanya Zain. Intan tersenyum. Ikhlas, Mas. Aku juga sebenarnya udah lama pingin berhijab. Cuma masih maju mundur. Maaf ya, Mas. Aku belum jadi muslimah yang baik, ucap Intan. Ia malu pada suaminya itu. It's okay. Gak masalah sayang. Kamu mau berubah aja itu udah jauh lebih baik. Terima kasih, ya. Zain mengapresiasi kemauan istrinya untuk berhijab. Ya udah aku pakai ini, ucap Intan. Sayang, kamu ada rok panjang, kan? Tanya Zain. Ada, Mas. Kenapa? Intan balik bertanya. Lebih baik pakai rok aja. Jangan pakai jeans. Kamu kan lagi hamil, sayang, ucap Zain. Ia tidak ingin perut Intan tertekan meski masih terlihat rata. Oh iya, aku lupa. Hehe, maaf ya, baby, ucap Intan sambil mengusap perutnya. Ia merasa bersalah karena sempat lupa bahwa dirinya tengah mengandung. Akhirnya Intan pun mengenakan rok dan tunik, kemudian ia mengenakan pasmina yang ia miliki. Nah, gitu kan cantik. Aku jadi makin cinta, puji Zain. Kemudian ia mengecup pipi istrinya. Terima kasih, Mas, sahut Intan sambil memeluk Zain. Ia senang karena Zain peduli akan penampilannya. Ya udah kita jalan, yuk, ajak Zain. Mereka pun meninggalkan rumah, menuju ke rumah sakit. Hari ini Zain sangat senang. Selain karena istrinya hamil, ia pun bahagia karena Intan mau berhijab. Sehingga moodnya sangat baik. Saat sedang berada di jalan, sesekali Zain mengusap perut istrinya itu. Rasanya ia ingin memeluk Intan terus. Sebab Zain sangat antusias dengan kehadiran calon buah hatinya tersebut. Masya Allah, kuasamu begitu besar. Ternyata seperti ini rasanya menjadi calon ayah. Aku bahagia sekali, sayang, ucap Zain. Kemudian ia menarik tangan Intan dan mengecupnya. Sebelum Intan mengandung saja rasa cinta Zain terhadapnya sudah begitu besar. Sehingga ketika tahu istrinya tengah mengandung, cinta yang Zain miliki untuk Intan seolah meluap-luap karena terlalu banyak. Sayang, kapan kita mau mengumumkan pernikahan kita? Tanya Zain. Ia sudah tidak sabar ingin segera mengumumkan pernikahan mereka. Kapan? Ya. Kalau bisa sih jangan sekarang, Mas. Nanti aja kalau aku udah magang. Aku gak mau nanti ada orang yang gak tulus sama aku. Baik cuma karena aku istri kamu, ucap Intan. Emangnya kenapa begitu? Tanya Zain sambil mengerutkan keningnya. Mas gak tahu sih. Dulu tuh waktu masih koas, banyak yang gak suka sama aku. Jadi aku pingin lihat sekarang siapa yang tulus mau temenan sama aku dan siapa yang enggak. Biar aku bisa jaga jarak sama orang-orang yang emang gak suka sama aku. Aku gak mau ada duri dalam selimut, jelas Intan. Ia masih ingat betul bagaimana dulu dirinya sering dicibir oleh beberapa senior. Ya sudah, tapi jangan terlalu lama, ya. Aku gak mau nanti ada yang berusaha deketin kamu lagi. Pokoknya sebelum 1 bulan, pernikahan kita harus segera diumumkan. Bila perlu kita adakan resepsi, ucap Zain. Ia tidak mau kecolongan lagi. Sehingga ingin segera mengumumkan pernikahannya.
Sebenarnya Zain pun tidak ingin Intan direndahkan oleh orang lain. Memang benar apa kata Intan, jika orang lain tahu bahwa dirinya adalah istri Zain, pasti mereka akan baik pada Intan. Entah tulus atau tidak, sehingga Zain pun paham mengapa Intan ingin menyeleksi temannya lebih dulu. Apalagi sebentar lagi Zain akan menjadi direktur rumah sakit itu. Pasti mereka semua akan sungkan pada Intan jika sudah mengetahui faktanya. Beberapa saat kemudian mereka sudah tiba di rumah sakit. Seperti biasa, mereka berpisah di parkiran. Maaf ya, Mas. Bukannya aku gak menghargai Mas atau malu jadi istri kamu. Iya aku paham. Ya udah kamu hati-hati, ya. Jalannya lihat-lihat. Ingat, kamu itu sedang mengandung anakku. Jaga baik-baik. Nasihat Zain. Intan tersenyum karena nasihat suaminya begitu banyak. Iya, sayang, ya udah aku turun duluan, ucap Intan. Kemudian ia mengecup pipi suaminya sebelum turun. Hal itu Intan lakukan demi menebus rasa bersalahnya. Zain langsung tersenyum. Ia bangga karena Intan mau menunjukkan cintanya. Intan pun turun dari mobil dan masuk ke rumah sakit. Tak lama kemudian Zain menyusul. Saat melewati poli, Intan berpapasan dengan beberapa temannya. Kirain siapa? Sampai pangling aku lihat dokter Intan pakai hijab, ucap salah satu suster. Apa kabar, Sus? Sapa Intan sambil tersenyum. Kabar baik, dokter, ya ampun cantik banget pakai hijab gini. Aku seneng deh lihatnya, puji suster yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih, jawab Intan. Tumben dokter ke sini. Bukannya lagi magang, ya? Tanya mereka lagi. Iya kebetulan lagi ada perlu. Gimana, banyak pasien, gak? Tanya Intan. Ya gitu, deh. Namanya juga rumah sakit ya, rame terus setiap hari, hehe. Aku jadi bingung ini kalau rumah sakit rame harus bersyukur atau sedih, ya? Hihihi, sahut Intan. Hehehe, dokter bisa aja. Tapi emang kalau gak ada yang sakit, kita gak kerja, hehehe, timpal yang lain. Mereka pun berbincang sambil tertawa. Lama tidak berjumpa membuat Intan lupa waktu karena begitu banyak yang mereka bahas. Hingga akhirnya Zain melintas. Siang, Prof. Sapa yang lain. Mereka pun sedikit menganggukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Siang. Sahut Zain, ramah. Saat itu posisi Intan sedang memunggungi Zain. Zain yang melintas di belakang Intan pun menyentuh dan mencolek tangan istrinya. Sebagai kode untuk mengingatkan Intan bahwa ia ditunggu oleh mertuanya. Setelah itu ia menoleh ke arah Intan yang juga menoleh ke arahnya. Lalu Zain mengangguk sebagai kode mengajak Intan jalan. Hati Intan berdebar-debar karena khawatir ada yang menyadarinya. Kalau begitu aku jalan dulu, ya, ucap Intan. Cie, pas banget Prof lewat langsung pergi. Jangan-jangan ada janji sama Prof, ya. Goda suster. Intan gelagapan saat diledek seperti itu. Ia khawatir mereka mencurigainya. Hehehe, bercanda, dok. Serius banget, deh. Kita juga tahulah. Gak mungkin dokter mau sama Prof yang galak itu, ucap salah seorang suster. Hehehe, Intan hanya bisa tersenyum getir. Sebab faktanya Prof yang disebut galak itu adalah suaminya. Ya udah aku duluan, ya, ucap Intan lagi. Kali ini dia benar-benar pergi meninggalkan mereka. Kalian gak ada yang lihat? Tanya salah seorang suster. Lihat apa? Tanya yang lain. Itu tadi aku lihat tangan Prof tuh nyentuh tangannya dokter Intan. Terus kayak dicolek gitu, loh. Ah masa? Kebetulan aja kali, tuh. Gak sengaja. Kan tahu sendiri Prof itu jaga jarak sama orang lain. Mana mungkin beliau sengaja nyentuh. Ya gak tahu juga, sih. Tapi kayaknya aku lihat begitu tadi. Mungkin kamu salah lihat. Udah sarapan belum? Hehehe. Iya kayaknya lapar, nih. Akhirnya mereka tidak ada yang percaya bahwa Zain menyentuh tangan Intan. Padahal memang seperti itu adanya. Saat pintu lift yang Zain masuki hampir tertutup, Intan muncul.
Zain pun segera menahannya agar istrinya itu bisa masuk. Terima kasih, Prof, ucap Intan sambil tersenyum meledek. Zain memicingkan matanya ke arah Intan sambil menekan tombol untuk menutup lift. Saat pintu lift tertutup, Zain pun langsung merangkul pinggang Intan dan mencium pipinya. Gak usah ngeledek, nanti aku sun di depan orang banyak. Mau, ancam Zain. Ia berani melakukan hal itu karena di lift tersebut sedang tidak ada orang. Hehehe, jangan, dong. Bisa heboh nanti. Udah lepasin. Masa gadis berhijab dipeluk sama cowok, canda Intan sambil tersenyum simetris. Zain pun terkekeh. Apanya yang gadis? Kegadisan kamu udah aku ambil, ucap Zain, bangga. Cih, ngambil secara paksa aja bangga, cibir Intan. Emang kamu terpaksa? Kayaknya enggak, deh, sahut Zain sambil meledek Intan. Ia ingat betul kala itu awalnya Intan memang kaku. Namun kemudian ia malah menikmati permainan suaminya itu. Udah deh, Mas. Gak usah ngeledek, aku bete, ucap Intan, kesal. Padahal ia yang awalnya meledek Zain. Ting, pintu lift terbuka. Zain pun tidak melanjutkan ledekannya. Ia keluar dari lift sambil menggandeng tangan Intan. Mas, Intan protes. Kamu nih kebanyakan protes. Udah di sini sepi. Gak mungkin ada yang lihat, ucap Zain. Ia pun terus menggandeng Intan sampai ke ruangan papahnya. Zain yakin koridor menuju ruangan papahnya memang sepi. Sebab di sana hanya ada ruangan-ruangan petinggi rumah sakit. Beberapa saat kemudian Zain dan Intan sudah tiba di ruanganmu. Assalamualaikum, Pah, ucap Zaki. Waalaikumsalam, sahutmu. Ia senang karena anaknya itu sudah datang. Loh, mamah kok ada di sini? Zain bingung saat melihat mamahnya. Iya, kebetulan tadi mamah abis ada acara, sekalian aja mampir, jawab Rani. Sayang, apa kabar kamu? Sapa Rani sambil memeluk Intan. Alhamdulillah baik, Mah, jawab Intan. Ia pun senang bisa bertemu dengan orang tuanya di sana. Setelah itu mereka duduk berhadapan di sofa yang ada di ruangan tersebut. Ada apa Papah manggil kami ke sini? Tanya Zain. Papah mau kasih tahu kalau Intan mulai besok sudah bisa magang di sini, ucapmu. Zain terkesiap. Ia memang berencana ingin mengajukan pemindahan Intan. Namun ternyata Muh sudah mengatur semuanya. Serius, Pah? Tanya Zain. Ia tak dapat menutupi kegembiraannya. Ternyata selain mencari pengganti Intan, Muh juga sudah mengatur semuanya. Sehingga Zain tidak perlu repot untuk mengurusnya lagi. Kamu pikir Papah ini lelet seperti kamu? Gak mau jauh dari istri tapi diem aja, cibirmu. Pah, come on. Gak semudah itu, Pah, ucap Zain. Tentu tidak mudah, sebab awalnya ia yang mengirim Intan ke sana. Ia tak terima dianggap seperti orang tidak mampu oleh papahnya sendiri. Jadi kapan kalian mau resepsi? Tembak Rani. Intan dan Zain terkesiap. Mereka tidak menyangka mamahnya akan membahas hal itu. Kok jadi tiba-tiba ke resepsi, sih? Tanya Zain. Ya iyalah. Kamu kan sebentar lagi mau mimpin rumah sakit ini. Masa pernikahan kalian tidak diumumkan? Toh sekarang pendidikan Intan sudah hampir selesai. Tinggal magang aja. Jadi untuk apa ditunda lagi? Apalagi nanti kalau Intan udah hamil. Kan repot, ucap Rani. Intan dan Zain seling bertatapan. Tapi Intan sudah hamil, Mah, lirih Zain. Ya udah kalau gitu resepsinya dipercepat, jawab Rani, cepat. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Intan hamil, tanyanya dengan ekspresi terkejut. Zain pun tersenyum. Iya, Mah, jawabnya. Hah, serius kamu hamil, sayang? Kini Rani bertanya pada Intan yang ada di sampingnya. Intan pun mengangguk sambil tersenyum. Ya ampun, Mamah seneng banget. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya menantuku hamil. Sebentar lagi aku akan menimang cucu. Terima kasih ya, sayang, ucap Rani sambil memeluk Intan. Ia sangat bahagia mendengar berita itu.
Rasanya Rani seperti mendapat jackpot. Pah, kita mau punya cucu, ucap Rani antusias. Alhamdulillah, selamat ya Zain, Intan. Kalian memang luar biasa, pujimu. Sejak tadi ia pun tak dapat mengendalikan senyumannya. Hatinya berdebar-debar membayangkan akan segera memiliki cucu. Ia pun bangga karena Zain dan Intan yang dijodohkan itu bisa saling mencintai hanya dalam waktu 2 bulan. Padahal awalnya mereka sempat khawatir anak dan menantunya itu tidak akan akur. Namun ternyata dugaan mereka salah. Muh pun berdiri dan menghampiri Zain. Zain pun berdiri menyambut papahnya. Papah bangga sama kamu, ucap Muh sambil memeluk anaknya itu. Terima kasih, Pah. Aku bahagia sekali. Ternyata seperti ini rasanya akan menjadi ayah, jawab Zain. Tentu. Nanti kamu akan merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang lebih lagi saat anak kalian sudah lahir. Jadi, mulai sekarang kamu harus menjaga istrimu dengan baik. Jangan kamu forsir dia. Jangan mentang-mentang dia dokter magang, lalu kamu suruh lembur terus, sindirmu. Ia masih ingat betul bagaimana dulu Zain menyiksa Intan. Pah, tolong jangan ingatkan dosa aku, pinta Zain, kesal. Ia merasa bersalah setiap kali mengingat hal itu. Intan pun tersenyum dibuatnya. Aku kalau ingat itu, gak akan ngangka bisa nikah sama Mas Zain, celetuk Intan. Zain langsung menoleh ke arah Intan. Sayang, ucap Zain sambil menekankan suaranya. Ya iyalah, jujur aja, kalau bukan karena dijodohin, aku gak mau nikah sama Profesor galak kayak Mas, cibir Intan. Entah mengapa ia berani mengatakan hal itu di depan mertuanya. Rani dan Muh tidak marah. Mereka malah tertawa melihat anaknya kesal. Sebab mereka tahu bagaimana perlakuan Zain pada Intan kala itu. Yang penting sekarang kamu udah cinta sama Mas, kan? Tanya Zain sambil memicingkan matanya. Entahlah, ledek Intan. Zain pun langsung duduk dan memeluk istrinya. Berani kamu, ya. Ia menggelitik Intan sampai istrinya itu kegelian. Hihihi geli, Mas, keluh Intan sambil belingsatan. Zain, udah, istri kamu lagi hamil. Kasihan Intan, tegur Rani. Ia tidak ingin menantunya kenapa-kenapa. Mamah baru sadar, deh. Ya ampun, kamu cantik banget pakai hijab kayak gini, sayang. Tadi mamah terlalu antusias lihat kamu datang. Sampai lupa kalau penampilan kamu berubah, ucap Rani. Iya, Mah. Papah juga gak sadar, loh, sahutmu. Zain tersenyum bangga. Ia senang karena orang tuanya itu menyukai Intan yang mengenakan hijab. Insya Allah mulai sekarang aku akan berhijab, Mah, jawab Intan. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya, sayang, sahut Rani. Ia senang karena menantunya itu mau berhijab. Amin. Kamu udah kasih tahu ibu kalau kamu hamil? Tanya Rani. Belum, Mah. Rencananya sih pulang dari sini mau ke rumah ibu. Lagian kami baru tahu kalau aku hamil itu tadi. Jadi belum sempat bilang ke siapa-siapa, jawab Intan. Oh alah, jadi kami orang pertama yang tahu kalau Intan hamil. Tanya Rani. Intan menganggul sambil tersenyum. Duh, mamah bangga banget. Deh. Semoga kamu sehat selalu ya, sayang. Jadi kapan kamu mau periksa kandungan? Tanya Rani. Intan pun terdiam sejenak. Mungkin setelah pernikahan kami diumumkan ya, Mah. Aku butuh waktu, setidaknya sampai minggu depan, jawab Intan. Kenapa begitu? Tanya Rani. Zain pun menjelaskan alasan Intan. Oh, oke mamah paham kalau seperti itu. Memang tidak nyaman jika ada orang lain yang dekat dengan kita hanya karena memandang kita itu siapa. Bagus kalau memang kamu mau cari teman yang tulus. Tapi saran mamah jangan lama-lama ya, sayang, pinta Rani. Iya, Mah, jawab Intan. Terus gimana, resepsinya jadi gak? Kamu sanggup gak buat adain resepsi, sayang? Tanya Rani. Insya Allah sanggup, Mah, jawab Intan. Tapi kalau nanti kamu mabok gimana, ya? Pasti kan pusing dan mual.
Nanti kamu malah tersiksa, ucap Rani. Ia mengkhawatirkan kondisi anaknya. Intan pun terkekeh. Loh, kamu kok malah ketawa? Rani dan Muh heran. Masalahnya yang kena morning sickness itu bukan aku, Mah. Tapi Mas Zain, hihihi, jawab Intan. Bersambung.